Informasi lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Mabes TNI Jakarta. Putu, apa saja bantuan yang diberikan? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Kalau kita berbicara terkait soal bantuan yang diberikan, berdasarkan pantauan kami setidaknya ada beberapa hal yang diberikan oleh TNI dan juga relawan dari aksi cepat tanggap tadi sekitar pukul 9 pagi. Yang pertama adalah beras sebanyak 70 ton dalam kemasan 5 kg, kemudian juga ada alat bantu kesehatan seperti masker dan juga hand sanitizer. Ini semuanya akan didistribusikan ke 10 titik di Jabodetabek. Dan kalau kita berbicara soal apa sebetulnya himbauan yang diberikan, memang kolaborasi seperti ini antara pihak sipil dan juga aparat TNI kemudian juga polisi ini beberapa hal yang sedang digaungkan begitu. Karena memang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak atau salah satu sektor di negeri ini, tetapi justru seluruh sektornya diharapkan bisa bekerja sama agar masyarakat tentunya dalam hal ini bisa terus terjaga kesehatannya dan kebutuhannya juga tetap bisa terpenuhi. Sebelumnya sempat disampaikan oleh Kasum TNI pada tadi upacara pelepasan bantuan kemanusiaan yang menyebutkan bahwa hal yang paling penting saat ini adalah gotong royong. Berikut cuplikan wawancara ataupun potongan dari wawancara yang sempat kami rekam sebelumnya. Pandemi COVID-19 selain berdampak kepada kesehatan masyarakat, ternyata juga mempengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam kebutuhan sehari-hari. Banyak anggota masyarakat, perusahaan, atau organisasi sosial yang kemudian telah berupaya untuk memberi bantuan dalam menghadapi COVID-19. Baik bantuan kepada rumah sakit, bantuan tenaga medis, atau bahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tentunya sangat berarti di tengah kondisi saat ini. Ya, Radi, dan tadi cuplikan dari Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto yang juga mewakili Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang tidak hadir pada upacara pelepasan tadi. Dan selain itu, selain juga disebutkan ada beberapa hal yang diberikan, kemudian juga ada mekanisme yang tadi disampaikan bagaimana penyalurannya terhadap masyarakat di 10 titik di Jabodetabek untuk menghindari kerumunan dan juga menghargai social distancing. TNI dalam hal ini dan juga relawan dari ACT ini mengunjungi rumah-rumah warga sesuai dengan koordinasi yang telah dilakukan dengan Kodam setempat begitu agar masyarakat bisa langsung menerima bantuan di rumahnya dan bisa menghindari kerumunan serta juga tetap menjaga jarak aman. Radi. Ya, Putu, Anda mengatakan tadi ada 10 titik yang jadi sasaran bantuan alat pelindung diri dan juga bahan pokok yang disampaikan oleh TNI. Kemana saja dan prioritasnya 10 titik ini di mana saja? Apakah ada daerah-daerah prioritas yang memang banyak kasus positif coronanya di Jabodetabek atau seperti apa? Ya, Radi, memang tidak disebutkan secara spesifik apa kriteria yang diberikan begitu terhadap daerah-daerah yang telah masuk dalam list atau daftar dari 10 titik tadi. Apakah ini memang yang termasuk zona merah dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas ini merupakan koordinasi dengan Kodam setempat terkait dengan bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Berbicara soal lokasi, ada 10 titik yakni di Jakarta Selatan di daerah Jagakarsa, kemudian ada Jakarta Utara di Pademangan Barat, kemudian juga ada Jakarta Barat, ini di Duri Kepa dan juga Kebonjeruk, kemudian di Jakarta Pusat juga ada 2 titik, yaitu di Petamburan dan juga Tanah Abang, kemudian di Jakarta Timur 2 titik juga, yakni di Jati dan juga Pulau Gadung, kemudian di Depok, ada juga di Kabupaten Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Dan perlu dicatat, tadi kami juga sempat mencoba mengkonfirmasi sebetulnya apakah ini hanya untuk daerah Jabodetabek saja dan hanya untuk 10 titik itu saja. Ternyata tidak, karena 70 ton beras yang sedang didistribusikan dari tadi pukul 9 sampai dengan saat ini memang masih ada sisa atau masih ada cadangan yang harus didistribusikan untuk 2 pekan sampai dengan 1 bulan ke depan. Jadi dari relawan ACT dan juga TNI ini sebetulnya memiliki
memiliki sekitar 1.000 ton beras dan juga beberapa alat pelindung diri seperti masker, kemudian juga ada hand sanitizer yang nantinya juga akan dibagikan atau didistribusikan kepada masyarakat di Jabodetabek. Dan nantinya juga TNI dalam hal ini menghimbau masyarakat seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa pihaknya berharap tidak hanya dari relawan ACT saja tetapi juga bagian dari seluruh masyarakat ini ikut saling gotong royong membantu agar tidak hanya di Jabodetabek tapi seluruh negeri dari Sabang sampai dengan Merauke ini bisa juga ikut mendapatkan bantuannya, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan.